Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam.
Jadi gini, hak asasi itu hak yang melekat pada seseorang. Dia bukan melekat pada hukum atau pada konstitusi. Dia melekat pada mediumnya yang namanya manusia. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan untuk kebaikan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan minimumnya, itu adalah hak asasi manusia. Banyak yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu dimiliki sejak manusia itu lahir, tapi sebetulnya ada hak asasi, ada hak-hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang bahkan sebelum dia lahir. Misalnya hak yang melekat dalam bentuk waris, misalnya gitu ya, atau misalnya hak seseorang yang sudah meninggal. Jadi dia masih berhak untuk misalnya dapat penguburan atau prosesi keagamaan atau kepercayaannya. Nah, itu dalam rangka semua untuk memperbaiki, meningkatkan atau memenuhi batas minimum martabat manusianya, dignity. Jadi segala sesuatu yang membuat manusia itu bermartabat, itu disebutnya sebagai hak, dan itu dalam konteks yang lebih besar disebutnya dengan hak asasi manusia. Di hari-hari ini banyak orang begini nih, menganggap dirinya atau kelompoknya punya hak asasi, tapi dia menolak memberlakukan hak asasi untuk orang yang dia benci atau yang dia tidak suka, berbeda pandangan politik, pilihan politik, latar belakang sosial, orientasi seksual. Jadi kalau ada orang lain yang dalam posisi korban, dalam posisi rentan, dia cek dulu, dia kelompok saya atau bukan, dia teman saya atau bukan. Nah, banyak di masyarakat tidak mau mengakui hak asasi orang atau kelompok lain yang dia tidak suka identitas, cara berpikir atau pilihan-pilihan hidup dari kelompok-kelompok tersebut. Tapi kalau dirinya atau kelompoknya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, dia akan bicara bahwa saya juga jadi korban pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini yang satu hal yang banyak salah. Yang kedua, banyak orang menganggap bahwa hak asasi manusia itu harus tunduk pada kepentingan nasional. Padahal sejarah manusia dan sejarah nasionalisme itu dua hal yang berbeda. Manusia dan hak asasi melekat pada manusia itu sejak manusia ada di muka bumi. Sementara konsep nasionalisme itu baru ditemukan sekitar 3 atau 4 abad belakangan. Jadi sebelum ada nasionalisme, sebelum ada negara, sebenarnya hak asasi sudah ada lebih dahulu gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diperbandingkan. Justru nasionalisme adalah konsep untuk memastikan supaya hak asasi itu terpenuhi. Siapapun orangnya, siapapun sukunya, cara berpikirnya, pilihan politiknya, cara pandangnya, orientasi seksualnya, harusnya nasionalisme itu bisa melindungi keberagaman secara individual maupun secara bersama-sama. Ada lagi yang mispersepsi soal hak asasi itu menganggap bahwa hak asasi tidak boleh melampaui adat nilai kultural. Nah, tapi kalau kita kejar nilai kultural yang mana, yang seperti apa, tidak ada standarnya. Nah, jadi sebetulnya nilai kultural itu juga bagian dari hak asasi karena dia adalah nilai yang melekat pada setiap individu. Gitu. Jadi bukan dipakai untuk merepresi hak asasi yang lain. Gitu. Nah, banyak orang yang menggunakan nilai-nilai kultural, agama justru untuk merepresi hak asasinya orang lain. Nah, tapi ketika kita kejar misalnya kan justru nilai kultural atau agama itu bagian dari hak asasi juga, atau sebetulnya hak asasi juga dilindungi oleh agama atau oleh nilai kultural. Jadi ada yang mencoba untuk memisah-misahkan, ternyata mereka punya kepentingan politik, punya kepentingan ekonomi untuk menggunakan atau berlindung di balik nilai kultural atau nilai agama, tapi sebetulnya tujuannya adalah bukan untuk kepentingan bersama, hanya untuk kepentingan golongannya saja. Nah, ini banyak mispersepsi yang seperti ini yang ada di masyarakat.
Hai sahabat Beni, kalian pernah ngebayangin gak sih gimana jadinya kalau orang lain bisa dengan bebas ngambil barang yang kita miliki? Gimana jadinya kalau kita kerja 24 jam tapi nggak dibayar? Atau gimana rasanya kalau hidup kita terus merasa terancam? Mari kita berkenalan dengan hak asasi manusia. Sahabat Beni, jauh sebelum adanya hak asasi manusia, kehidupan orang-orang pada masa itu diliputi oleh bayang-bayang ketidakadilan, ketidakberpihakan, kejahatan, kekerasan, perbudakan, dan kelaparan. Kelompok yang kuat secara fisik atau kaya secara materi dapat mendikte kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin dengan kehendak pribadi mereka, seperti mempekerjakan 24 jam tanpa dibayar, merampas barang pribadi, bahkan sampai memperjualbelikan manusia. Kenyamanan dan keamanan di kehidupan yang kita rasakan sekarang nggak lepas dari perjalanan panjang hak asasi manusia. Maka dari itu, yuk kita berkenalan dengan hak asasi manusia. Pada 15 Juli 1215 atau abad ke-13 di Inggris, muncullah Piagam Magna Carta yang disebut sebagai tonggak awal perjuangan hak asasi manusia. Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 juga menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian pada tahun 1947, UNESCO membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh para intelektual, filsuf, dan ilmuwan politik untuk memfasilitasi penyusunan Universal Declaration of Human Rights. Pada 10 Desember 1948, PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights yang berisi 30 pasal untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusia. Apa aja 30 pasal HAM itu? Selengkapnya sahabat Beni bisa klik link di pojok kiri atas ya. Dan 10 Desember juga dideklarasikan sebagai Hari HAM Sedunia loh. Lalu bagaimana dengan HAM di Indonesia? Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Dalam perjalanan sejarah negara Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia mengalami kemajuan, seperti dibentuknya Komnas HAM dan diwujudkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi sahabat Beni, dengan adanya hak asasi manusia, kita memiliki kesempatan yang sama dengan siapapun, tanpa memandang kekayaan, jabatan, warna kulit, agama, suku atau negara untuk hidup, mendapatkan keamanan, pekerjaan, hukum, pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights. Lalu, siapa yang punya kewajiban untuk memenuhi hak asasi kita? Menurut Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 28I ayat 4 menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung. Hai sahabat Beni, kalian pernah ngebayangin gak sih gimana jadinya kalau orang lain bisa dengan bebas ngambil barang yang kita miliki? Gimana jadinya kalau kita kerja 24 jam tapi nggak dibayar? Atau gimana rasanya kalau hidup kita terus merasa terancam? Mari kita berkenalan dengan hak asasi manusia.
Sahabat Beni, jauh sebelum adanya hak asasi manusia, kehidupan orang-orang pada masa itu diliputi oleh bayang-bayang ketidakadilan, ketidakberpihakan, kejahatan, kekerasan, perbudakan, dan kelaparan. Kelompok yang kuat secara fisik atau kaya secara materi dapat mendikte kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin dengan kehendak pribadi mereka, seperti mempekerjakan